Berpikir kritis itu adalah orang yang nggak gampang ditipu gitu ya. Orang yang nggak akan terima sesuatu begitu saja. Orang yang seksama, nah itu orang yang kritis gitu. Biasanya kita mengatakan seperti itu kalau dalam arti yang lebih positif. Kita juga bisa melihatnya lebih negatif, saudara ya. Kesan kita mungkin negatif dalam arti orang yang berpikir kritis itu adalah orang yang skeptis gitu ya. Orang yang segala sesuatu itu dipertanyakan, tapi orang ini kayaknya jarang mempertanyakan skeptisismenya sendiri gitu. Misalnya kayak gitu ya. Itu bisa pengertian yang berikutnya juga gitu ya. Oke. Ya, kalau saudara mau definisi ya, kita bukan mau ngomong dua-duanya, saudara. Kita bukan mau ngomong pengertian berpikir kritis dalam arti cuma orang yang nggak bisa ditipu, ya, orang yang seksama. Kita juga bukan ngomong-ngomong berpikir kritis dalam arti orang yang super skeptis gitu dan sebagainya. Bukan, saudara. Kalau saudara mau definisi, maka saya kasih saudara definisi seperti ini. Berpikir kritis itu berarti saudara itu melihat maksudnya memikirkan gitu ya. Melihat atau memikirkan sesuatu yang familiar, yang kita tahu, yang kita sudah dekat gitu ya, more or less. Tapi dengan atau lewat gitu ya, dengan sudut yang tidak familiar. Ini kalau saudara mau definisi dari saya, kira-kira apa itu berpikir kritis yang kita mau ngomongin hari ini, itu berpikir kritis yang seperti ini, saudara. Yaitu ketika kita itu melihat sesuatu yang kita sudah mungkin tahu, sesuatu yang kita mungkin sudah kenal, sesuatu yang kita mungkin sudah terbiasa, tapi kita berusaha untuk melihatnya dengan sudut yang baru, sudut yang tidak familiar, sudut yang kita tidak terbiasa. Itu yang mungkin saya akan definisikan sebagai berpikir kritis, saudara ya. Misalnya contohnya sekali lagi gampangnya, kita kan sekali lagi berpikir kritis mengenai Alkitab, itu kan judul kita more or less gitu ya. Jadi kita bakal cuma ngomongin berpikir kritis doang, tapi kita pasti mau memikirkan apa hubungannya ini dengan bagaimana kita membaca Alkitab. Yang standar kan biasanya orang ngomong kayak gini kan ya. Misalnya kalau saudara berpikir kritis waktu saudara mendekati Alkitab tuh saudara bertanya pertanyaan fundamental waktu saudara membaca. Saudara nggak membaca lalu menerima. Tapi lalu saudara bertanya pertanyaan fundamental. Pertanyaan fundamental itu apa? Pertanyaan fundamental itu adalah what, when, why, how gitu kan ya. Itu pertanyaan fundamental. Terus saudara lihat satu teks itu saudara nggak langsung cuma simply terima, tapi saudara tanya ini sebenarnya mau ngomong apa, ini kapan ditulisnya gitu kan ya, ini bagaimana ditulisnya, ini kepada siapa ditulisnya dan sebagainya. Itu biasanya orang sebut itu sebagai berpikir kritis gitu ya. Tapi saudara bisa lihat kan ya, ada sesuatu yang lebih dalam di sini saudara. Ketika kita mendapatkan satu hal apapun itu gitu ya, satu kalimat atau satu ayat atau satu pasal, lalu kita bertanya-tanya seperti itu saudara. Itu berarti kita sedang berusaha untuk melihat bagian ini yang kita mungkin familiar lewat sudut yang kita nggak familiar. Itu intinya berpikir kritis. Jadi kita bukan cuma mau terima ini dari kacamata kita, yang kita sudah tahu, yang kita sudah familiar, tapi kita lalu bertanya, kalau dari sudut lain gimana ya? Ini sebenarnya kepada siapa? Benar nggak selama ini saya memikirkan ini benar kepada siapa? Saya langsung pakai contoh itu ya. Suruh mesti kasih contoh kan ya. Misalnya gini gampang saudara. Saudara baca bagian-bagian Alkitab mengenai cium-ciuman ya, antara cowok sama cowok itu saudara mikir apa gitu? Yang familiar buat saudara itu apa? Kita buka aja lah saudara, kita buka gitu. Saudara coba buka 1 Samuel 20 ayat 41. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Ayo, come on saudara. Saudara mikir apa waktu saudara baca ini gitu. Sekali lagi ya, 1 Samuel 20 ayat 41. Saya bacain lagi ya. Yang bagian ini Daud sama Yonatan ya saudara ya. Ini Daud ketemu Yonatan. Yonatan nggak muncul sih, tapi ini Daud dengan Yonatan. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Come on saudara, mikirnya apa gitu maksudnya biasanya. Atau ya, satu teks lagi ya, yang mirip kayak gini. Coba kita buka Kisah Rasul 20 ayat 37. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Ya ini basically para pemimpin gereja ya di tempat itu gitu, dan di Efesus, para penatua di Efesus, lalu mereka berulang-ulang mencium dia. Come on saudara, kita mikir apa waktu kita, saudara ngerti kan maksudnya kan ya? Waktu kita datang kepada ayat-ayat seperti ini saudara, itu kita sudah punya satu cara memandang yang familiar gitu. Dan ini adalah misalnya, ini sih nggak terlalu gimana ya, tapi bagian yang Daud tadi itu ya, itu kan sering kali dibaca oleh orang modern sebagai salah satu tanda bahwa Daud sama Yonatan itu ada hubungan homoseksual. Sudah ngerti ini kan ya?
Ya. Tapi saudara lihat kan ya, saya terus terang agak bingung juga. Emang harusnya kita baca apa? Apa alternatifnya selain kita baca seperti itu gitu kan ya? Kita agak bingung gitu. Lalu saya nonton satu acara TV Israel, saudara, namanya Fauda. Kalau saudara mau cari gitu ya. Ini menarik karena waktu kita nonton, bukan masalah cerita yang menarik, saudara, tapi di dalam serial TV Israel itu ada satu adegan ketika ini by the way konteksnya, jadi Fauda itu bercerita mengenai sekelompok agen rahasia Israel yang sedang berperang melawan teroris dari Arab, cerita kayak gitu. Jadi ini kelompoknya ini ceritanya benar-benar orang-orang yang tentara, saudara, tentara yang luar biasa hebat, yang badannya kekar, yang maco, super maco gitu kan ya. Dan ceritanya ini ada satu orang yang sudah lama nggak aktif di mereka, lalu masuk balik gitu, maksudnya balik masuk lagi. Jadi sudah kenal. Jadi waktu dia masuk, saudara tahu apa yang terjadi. Jadi dia masuk, lalu ketemu, udah lama nggak ketemu gitu ya, gimana kabarnya dan sebagainya. Dan saudara apa yang mereka lakukan? Mereka bercium-ciuman, saudara. Mereka bercium-ciuman. Maksudnya kalau kita kan cipika-cipiki gitu cuma tempel-tempel gitu kan ya. Cipika-cipiki, tempel-tempel gitu kan ya. Saudara tahu kan ya. Tapi kalau mereka enggak, saudara, mereka pegang mukanya gitu ya. Muah gitu. Ini cowok sama cowok, saudara ya. Terus saya kaget gitu kan ya. Oh mungkin ini teman baik banget gitu ya. Terus ganti adegan lain di mana dia menemui bukan cuma pemimpinnya, tapi dia menemui semua anggotanya yang lama itu gitu kan ya. Ketemu juga kayak gitu, saudara. Muah 3 kali, saudara. Puk sampai sound effect itu muncul. Itu muncul banget gitu, saudara ya. Saya agak kaget sih ngeliat itu. Ini cowok-cowok maco kekar gitu kan. Dan yang menarik adalah ada satu orang yang waktu ketemu pelukan dia nggak mau cium. Dan ternyata itu ceritanya orang itu ada masa lalu sama dia yang kurang bagus gitu. Jadi menarik, saudara ya, waktu saya nonton ini saya jadi dapat pengertian, ya ampun gitu. Ternyata orang Israel sepertinya mungkin gitu ya, budayanya memang kayak begini. Benar-benar bercium-ciuman, saudara, bukan cuma tempel-tempel doang, tapi benar-benar bercium sampai bunyi gitu, saudara. Dan waktu kita melihat kayak gini, saudara, ini kita melihat dari sudut yang tidak familiar. Ini maksud saya, ngerti ya? Dan waktu kita melihat seperti itu, kita baru sadar selama ini kita punya sudut. Tadinya waktu kita lihat ayat tadi soal bercium-ciuman, kita kebingungan kan ya, ini mau dimengerti kayak apa gitu, saudara. Kayaknya buat saya tuh cuma ada satu sudut pandang untuk mengerti ini. Tapi waktu kita melakukan apa yang namanya berpikir kritis, itu berarti kita sedang mau menempatkan diri di luar sepatu kita, menempatkan diri di sudut yang lain. Kita melihat sesuatu yang kita mungkin rasa familiar, tapi lalu kita berusaha untuk melihat lewat sudut yang tidak familiar. Itu namanya berpikir kritis. Saudara bisa ngerti kan ya? Jadi ini bukan hal yang gampang, saudara. Ini hal yang pertama yang kita ngomong di sini kan ya. Ini bukan hal yang gampang. Dan kita pasti bisa setuju bahwa hari ini kita nggak tentu, sama sekali nggak tentu melihat dan membaca Alkitab dari sudut pandang yang dari antiquity, misalnya antiquity itu maksudnya dari orang zaman dulu gitu kan ya. Enggak, kita selalu bagaimanapun juga kita harus mengakui kita selalu ada kecenderungan untuk mengutamakan perspektif kita hari ini zaman modern dalam melihat Alkitab, dan ini makanya kita perlu belajar berpikir kritis. Jadi saudara bisa ngerti ya, waktu saya mengatakan kita mau belajar berpikir kritis mengenai Alkitab, yang saya maksudkan itu bukan kita berusaha untuk mengkritisi Alkitabnya. Makanya di judul WA kita adalah kita mau berpikir kritis terhadap pikiran kita mengenai Alkitab. Bisa ngerti ya, saudara? Jadi ini yang kita mau lakukan, saudara. Kita bukan lagi pengen, targetnya itu bukan di sini. Waktu kita mengatakan kita mau belajar berpikir kritis terhadap Alkitab, targetnya itu bukan di sini. Tetapi yang jadi target justru di sini. Selama ini kita itu melihat Alkitab, itu mungkin jangan-jangan sudah terlalu familiar. Dan kita mungkin perlu belajar waktu kita melihat Alkitab. Kita perlu belajar untuk melihatnya dengan sudut yang enggak familiar. Untuk bisa lebih justru mengerti Alkitab gitu ya. Oke? Nah, berikutnya kita bisa bahas, saudara ya. Tanda-tandanya apa gitu ketika seseorang itu datang kepada Alkitab tanpa berpikir secara kritis? Tanda-tandanya apa ketika seseorang itu thinking uncritically ya terhadap Alkitab? Nah, ini satu hal yang kita perlu bahas, saudara. Karena
terus terang ya, kalau kita mau bilang, ini sesuatu yang cukup cenderung untuk terjadi di kubunya kita, saudara. Ya, dalam arti kubu konservatif ya. Saudara bisa ngerti kan ya? Antara kalangan yang lebih kiri, ya, maksudnya liberal, progresif dan segala macam itu gitu, itu tetap bisa gitu, saudara. Orang nggak berpikir kritis, tapi di kalangan kita orang konservatif itu especially ini satu problem yang lumayan akut. Karena di dalam kalangan konservatif inilah, saudara, kita bisa muncul kalimat-kalimat seperti kayak gini misalnya. Kalau kita orang Kristen, kita membaca dunia lewat kacamata Alkitab. Saudara pasti sering dengar kalimat kayak gini kan. Kita membaca dunia lewat kacamata Alkitab gitu. Dan oleh karena itu jadinya yang dibahas itu bagaimana kita membaca dunia. Tetapi Alkitab yang kita pakai untuk membaca ini itu seringkali jadinya kurang ada kurang ada penekanan. Nah, saudara ngerti kan ya? Jadi ini kita, saudara. Lalu kita itu membaca dunia dan kita membaca dunia itu lewat Alkitab, maka Alkitab sama kita seringkali itu jadi nggak berjarak. Saudara ngerti maksudnya kan ya? Sedangkan kalau kita berpikir kritis, saudara, itu berarti kita mengakui satu hal. Berarti kita mengakui antara pikiran kita dengan Alkitab itu sendiri itu selalu berjarak. Itu bukan satu hal yang sama. Tapi ini ada bahayanya. Ini of course kalimat yang benar, jangan salah ya saudara. Ini kalimat yang benar, kita perlu coba untuk lakukan ini, itu sejelas. Saya cuma pengen kasih lihat bahwa ada kecenderungan dalam kubu yang lebih konservatif untuk lupa kadang-kadang atau tidak peka bahwa kita itu bukan Alkitab, kita itu berjarak dari Alkitab. Sebelum kita memikirkan bagaimana kita membaca dunia, kita perlu memikirkan dulu bagaimana kita membaca Alkitab. Itu satu hal yang kadang-kadang suka kelewatan ya, atau kurang jadi penekanan. Misalnya saudara bisa dengar kadang-kadang ada orang konservatif yang bisa mengatakan seperti ini. Baca aja itu Alkitab, itu jelas banget ayatnya kan memang ngomong kayak gini. Misalnya kalau kita lagi bicara satu hal gitu ya, ini ayatnya jelas banget ngomong seperti itu baca aja, itu kan memang ngomong kayak gitu ya. Dan kalau kita dengar kalimat seperti itu, saudara, saya ya nggak mutlak ya, tapi ini tanda-tanda seseorang yang mungkin nggak kritis dalam membaca Alkitab, nggak memberi jarak antara pembacaannya dengan Alkitab, saudara. Ini satu persyaratan yang utama, saudara, dalam kita berpikir kritis. Maka saudara bisa lihat ya, ini masih dalam bagian introduksi. Tujuan kita berpikir kritis, saudara, itu bukannya untuk mencari satu pembacaan tanpa asumsi. Ini nggak mungkin. Semua orang membaca sesuatu apapun itu, dia membawa asumsi masing-masing kan ya. Berpikir kritis itu berarti kita melakukan suatu pembacaan dengan asumsi. Tapi asumsinya apa? Asumsinya adalah bahwa kita selalu membaca dengan asumsi. Itu namanya berpikir kritis. Saudara bisa ngerti ini ya? Ini masih introduksi, saudara. Ini kita masih mendefinisikan dulu apa yang saya maksud dengan berpikir kritis. Membaca tanpa asumsi itu nggak mungkin. Kita tahu itu. Jadi berarti mungkin jalan yang paling baik adalah membaca dengan satu asumsi. Bahwa kita itu selalu membaca dengan asumsi. Itu namanya berpikir kritis. Saudara bisa ngerti kan ya? Kira-kira seperti itu. So kita coba bikin, kita again mesti pakai contoh kan saudara ya, kita pakai contoh ya. So, coba kita buka Hakim-Hakim 6 ayat 36-40. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Oke. Saudara tahu cerita ini kan ya? Jadi sekali lagi kalau saudara masih sangat baru dan saudara misalnya nggak tahu, Gideon itu mengatakan, Tuhan kau berfirman sesuatu kepadaku, aku pengen tahu itu benar atau enggak. Jadi caranya adalah, aku taruh guntingan bulu domba,
Kalau besok ini basah, sekitarnya kering, maka engkau benar-benar bisa dipercaya gitu ya. Dan terjadi demikian. Lalu dia ngetes Tuhan sekali lagi ya, supaya pasti gitu ya. Balik ya Tuhan ya, sekelilingnya basah, guntingannya yang kering, dan terjadi begitu juga gitu ya. Oke, itu ceritanya kira-kira gitu. Nah, saudara, ini cerita terkenal banget kan ya. Saudara biasanya mendengar cerita ini, maknanya apa gitu? Tapi intinya saya rasa kita udah pasti sering banget dengar cerita ini dibahas, dan kesimpulannya itu misalnya dihubungkan dengan tema bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Iya kan ya? Jelas. Itu sesuatu yang jelas banget kan? Jelas banget kan? Masih baca aja ayatnya. Kisahnya memang Gideon ingin tahu kehendak Tuhan, jadi solusinya dia melakukan sebuah tes. Saya pernah sampai ini, saudara, pengalaman waktu saya masih di Gary, Melbourne, itu ada seseorang yang datang ke Australia itu dengan istrinya, dan karena istrinya itu udah kerja di Australia. Lalu dia ini seorang bapak, dan dia ini jadinya ya, kalau mau ngomong kasarnya dia agak insecure lah ya, dia nggak dapat kerja gitu, sedangkan istrinya yang kerja terus gitu. Jadi dia itu berusaha untuk cari kerja, nggak pernah dapat. Suatu hari dia akhirnya memberikan kesaksian di tengah-tengah persekutuan kami di Melbourne. Dia mengatakan seperti ini, saya ini menderita banget, saya nggak tahu apakah tujuan saya terus berada di sini atau sebaiknya saya pulang aja ke Indonesia gitu ya. Jadi saya minta tanda dari Tuhan. Saya ingat cerita Gideon. Jadi saya kan saya yang di rumah, saya yang masak nasi segala macam gitu ya. Jadi suatu hari sisa nasi di centong itu ada sedikit gitu. Saya bilang ke Tuhan gini, Tuhan, ini apartemen lantai 28, burung-burung nggak nyampe kemari Tuhan. Jadi kalau misalnya engkau memang ingin saya di sini, di Australia, tetap cari kerja di sini, meskipun dapat. Tuhan tolong supaya ada burung datang dan makan nasi sisa di centong ini. Lalu dia taruh di balkon, saudara. Lantai 28 gitu ya. Lalu waktu dia kembali besokan harinya gitu kan, ada burung-burung gitu maksudnya, makan nasi itu gitu kan ya. Terus dia begitu gembira, lalu dia cerita ke istrinya, istri nggak percaya, nggak mungkin, nggak pernah lihat burung lantai segini gitu ya. Coba lagi gitu ya, coba lagi gitu. Centong nasi, kasih, dan benar-benar burungnya datang. Lalu istrinya melihat dan percaya gitu ya. Maka saudara-saudara saya yakin sekali Tuhan mau saya tetap di Australia dan cari kerja di sini gitu ya. Kira-kira kesaksiannya seperti itu. Sayang ya saudara ya, dia nggak sesuai sama Gideon ya. Harusnya kan dibalik gitu. Jadi kalau hari ini centong nasi dimakan burung, harusnya besokannya burung yang bawa nasi. Nah itu baru keren gitu kan ya. Tapi anyway, saudara ngerti lah maksudnya kan ya. Ini satu cara. Ini bagaimana kita melihat ayat ini terus menerus selama ini. Ini cara yang familiar dalam kita melihat ayat ini. Dan mungkin kita juga agak susah. Kalau mungkin saudara udah lama di teologi reform, saudara mungkin agak ngerasa, iya kayaknya itu interpretasi yang ngawur deh gitu ya. Tapi sekarang saudara coba ditanya, jadi harus dibacanya gimana? Kalau bukan itu gitu. Mungkin saudara juga nggak terlalu bisa jawab gitu ya. Mungkin juga ada yang bisa, saya nggak tahu gitu ya. Nah saudara, inilah satu kasus di mana kita itu akan mulai berpikir kritis. Kita bertanya pertanyaan dasar dalam kita melihat bagian seperti ini. Pertanyaan dasar itu sekali lagi saudara adalah pertanyaan mengenai kenapa Gideon minta tanda. Dan itu berarti kita harus membaca kisah yang sebelumnya gitu kan ya. Atau kita juga bisa bertanya pertanyaan dasar, misalnya adalah apa yang terjadi setelah dia dapat tanda? Itu juga pertanyaan dasar gitu. Dan itu berarti kita harus melihat cerita yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lakukan itu saudara ya. Coba kita lihat lebih luas kisah ini. Coba kita lihat konteks kisah ini apa. Dan kenapa ada kisah ini. Dan kira-kira maknanya apa. Dan kita mulai menemukan, saudara buka aja Alkitab terus saudara ya. Kita menemukan bahwa kisah Gideon itu nggak baru muncul di ayat 36 tadi. Tapi udah dari awal pasal 6. Pasal 6 itu adalah start daripada cerita Gideon. Coba saudara buka Alkitab saudara ya. Dan di Hakim-Hakim 6, dan kita akan coba lihat sedikit-sedikit dan kita maju terus gitu ya. Yang pertama saudara, ayat 1 sampai 6 ya. Coba saudara lihat sambil saya kasih tahu gitu ya, kira-kira apa ya. Pasal 6 ayat 1 itu sampai 6, itu kira-kira ngomong apa saudara? Itu bicara mengenai konteks luas yang sedang dialami pada zamannya Gideon. Yaitu adalah orang Israel berdosa, lalu oleh karena itu mereka diserahkan dan disiksa, diopresi, ditindas di bawah Midian. Lalu ada deskripsi mereka diapain di bawah Midian gitu kan, mereka harus kabur ke gunung-gunung, ke gua-gua, ya kali mereka menabur, mereka dirampok dan seterusnya, dan orang Midian itu sangat banyak gitu ya. Lalu ayat 7 sampai ayat ke-10, maka mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan lalu mengkonfrontasi dosa mereka. Ceritanya kayak gitu kira-kira. Lalu habis itu ayat 11 sampai 24, itu lalu cerita tindakan Tuhan. Itu dia menampakkan diri lewat malaikat Tuhan kepada Gideon. Dan coba kita lihat beberapa ayat saudara. Coba kita pertama lihat ayat 17 dulu. Pasal 6 ayat 17, kita baca bersama-sama. Pasal 6 ayat 17, 2, 3. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda
bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku gitu ya. Oh, tanda, dia minta tanda. Ini yang menyebabkan tanda di guntingan bulu domba berikutnya ya, saudara. Enggak ternyata. Karena tandanya langsung dikasih di situ. Saudara lihat berikutnya gitu ya. Ayat 21 dan 22 sudah kita baca. 2, 3. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon, 22. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Saudara lihat, jadi ini bukan tanda, dia waktu minta tanda, ini bukan tanda guntingan bulu, saudara. Ini tanda yang lain. Sebelum urusan tanda guntingan bulu itu, dia sudah pernah minta tanda, dan sudah pernah dikasih tanda. Dia yakin itu dari Tuhan, buktinya ada kalimatnya seperti itu. Terus saudara lihat cerita berikutnya, ayat 25-32. Yaitu kisah di mana Gideon tanya harus ngapain. Oke Tuhan, saya udah yakin nih kamu gitu ya, saya harus ngapain. Lalu dia diberikan misi, dia disuruh meruntuhkan mesbah Baal, dan menggantinya dengan mesbah bagi Allah Yahweh. Dan Gideon melakukannya. Tapi sekarang coba kita baca apa yang terjadi di ayat 27. Pasal 6 ayat 27 ya. 2, 3. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Habis itu baru muncul cerita mengenai guntingan bulu domba. Karena setelah itu Tuhan menyuruh dia untuk maju berperang kepada Amalek. Dan lalu Gideon minta tanda lagi. Saudara mulai melihat makna kisahnya berubah nggak di sini? Ketika kita udah mulai melihat gambaran yang lebih besar. Saudara mulai melihat karakter Gideon digambarkan seperti apa, saudara? Mulai berubah nggak dengan kalau saudara cuma tadi melihat sepotong? Ada mulai yang berubah kan ya? Pertama kita tahu ternyata ini bukan tanda yang pertama. Itu pertama, ya, jelasannya. Dan karakter Gideon kelihatan di sini mulai bukan seperti orang yang jujur mencari kehendak Tuhan, tetapi mulai ada nuansa peragu, karena dikasih tanda, masih minta lagi, dan actually tanda yang kedua ini double kan ya mintanya kan ya. Jadi saudara lihat, yang minta kedua kali ya oke lah, masih oke gitu ya. Tapi ini minta kedua kali dari tanda yang pertama, saudara. Jadi dia sudah dikasih beberapa tanda. Dan yang kedua kali, dia malah minta lebih. Maksudnya kalau yang di pertama ya, dia minta lagi gitu, oke mendingan. Tapi tanda yang pertama oke, dia langsung nih, oh ya dia malaikat Tuhan. Terus tanda keduanya diulang lagi. Ini something wrong di sini. Saudara ngerti kan ya? Ada makna lain kan ya sekarang kan ya? Lalu gambarannya juga sebagai penakut. Karena dia ternyata udah dapat tanda pun, dia nggak berani mengerjakan pada waktu siang-siang. Dia harus kerjain pada waktu malam. Oke, lalu sekarang kita lanjutkan ceritanya. Jadi tadi ada cerita awal, lalu cerita guntingan bulu domba. Sekarang kita lihat cerita selanjutnya, saudara. Cerita selanjutnya itu, saudara lihat di pasal 7 gitu kan ya. Kira-kira pasal 7 itu mulai bagian yang berikutnya lagi. Lalu Gideon pergi mengumpulkan tentara setelah dia dapat konfirmasi lewat guntingan bulu domba. Lalu dia pergi mau menyerang Midian. Dan apa yang terjadi di cerita ini cerita yang terkenal juga, yaitu Tuhan mengatakan terlalu banyak. Suruh pulang yang takut. Pulang 20.000, sisa 10.000. Ya, habis 2/3, saudara ya. Tapi lalu Tuhan karena masih terlalu banyak, lalu mereka disuruh minum air, yang nunduk minumnya seperti anjing suruh pulang, yang berlutut minum pakai tangan disuruh bertahan. Sisa cuma 300 dari 10.000. Lalu habis itu saudara lihat mereka itu dikasih senjatanya itu cuma bekal dan sangkakala gitu ya, dengan buyung kosong, nggak dikasih pedang, saudara. Lalu di bagian ini menarik, saudara. Kita coba baca pasal 7 ayat 10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. So ini tanda yang ketiga, saudara. Kalau engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Saudara lihat, setelah itu dia turun ke perkemahan, dia menguping, lalu dia mendengar orang-orang Midian itu ketakutan terhadap dia, mendengar ini kita bakal diserang atau whatever dan sebagainya, dan itu yang menguatkan hati Gideon gitu kan ya. Lalu habis itu Gideon dan para tentara 300 itu sisa, mereka disuruh meniup sangkakala di luar perkemahan Midian. Lalu Tuhan tuh lalu membuat orang-orang Midian itu kacau balau sehingga mereka saling tusuk. Jadi mereka nggak masuk menyerang, saudara. Mereka cuma berdiri di luar perkemahan. Mereka meniup sangkakala dengan buyung kosong gitu ya. Lalu habis itu orang Midian saling tusuk sendiri. Sekarang saudara udah lihat kisah sebelumnya dan saudara udah lihat kisah setelahnya. Maknanya apa, saudara? Maknanya berubah nggak? Apakah ini cerita mengenai bagaimana mencari kehendak Tuhan? Atau ini justru cerita mengenai manusia yang susah banget percaya sama Tuhan meskipun udah dikasih tanda,
demi tanda, demi tanda. Saudara ngerti maksudnya ini? Oke. Dan satu lagi saudara yang menarik ya, yang sering kali dipakai orang. Orang bisa melihat bagian ini lalu waktu yang orang waktu tentara Gideon itu diperkecil ya. Lalu kan ada yang disuruh minum seperti anjing, bukan disuruh yang minumnya seperti anjing menunduk, pakai mulut, disuruh pulang, lalu yang minumnya pakai tangan, berlutut disuruh bertahan gitu kan ya. Dan saudara pernah dengar nggak orang menafsir seperti ini? Yaitu gini, ini sebabnya yang dipilih 300 itu benar-benar yang hebat. Karena mereka itu waktu mereka minum, mereka berlutut dan mereka kayak gini, itu berarti mereka bisa waspada dengan sekeliling. Sedangkan orang yang kayak gitu, kayak anjing gitu kan udah nggak tahu kiri kanan gitu kan ya. Jadi berarti yang 300 ini itu dipilih karena mereka itu hebat. Saudara dapat makna itu nggak dari keseluruhan kitab ini kalau saudara lihat keseluruhannya? Yang saudara dapat apa? Yang saudara dapat adalah justru cerita ini mengisahkan mengenai Tuhan yang dalam menjalankan rencananya memakai orang-orang seperti Gideon yang penakut, yang dikasih 1 tanda nggak cukup, dikasih 2 tanda juga nggak cukup, sampai harus dikasih 3 tanda baru cukup gitu maksudnya. Saudara ngerti maksudnya? Itulah orang-orang, jenis orang-orang yang Tuhan pakai dalam menjalankan rencananya. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak bisa diandelin, orang-orang yang kurang beriman. Saudara sama sekali nggak ada nuansa bahwa 300 yang dipilih Tuhan itu adalah 300 tentara yang terpilih. Bahwa itu adalah 300 tentara yang paling hebat. Enggak, saudara. Tapi saudara lihat kan ya, betapa ada kecenderungan sangat gampang untuk kita itu membaca bagian-bagian ini tanpa berpikir kritis. Saudara ngerti nggak maksudnya? Saya kasih contoh ini gitu supaya kita bisa melihat ya, bagaimana kita itu seringkali sadar atau nggak sadar, seringkali nggak sadar gitu ya, itu melihat Alkitab sebagai sesuatu yang familiar dan bertahan di sana. Ya artinya pasti kayak begini. Maknanya pasti kayak gini. Jelas banget lah. Lu baca aja. Jelas banget itu. Tapi ternyata ketika saudara diajak untuk melihat dari sudut yang nggak familiar, saudara baru mulai sadar, ternyata posisi kita tadi itu bukan posisinya Alkitab, itu posisinya kita. Itu asumsi yang kita bawa masuk kepada Alkitab, itu bukan Alkitab itu sendiri. Saudara mulai bisa lihat ya, antara kita dengan pembacaan kita terhadap Alkitab itu ada jarak, saudara. Ini sebabnya orang yang bahaya sekali. Misalnya kalau saudara pernah dengar, saya nggak tahu saudara pernah dengar atau enggak. Orang bisa mengatakan, ya kamu mungkin perlu menafsir Alkitab, tapi kalau saya hanya tinggal langsung membaca dari Alkitab. Saudara, kita mungkin nggak mengatakan kalimat seperti ini sih ya. Kita mungkin sadar, paling nggak kita setuju secara teoritis bahwa ada perlunya untuk belajar menafsir. Tetapi berapa sering waktu kita membaca Alkitab, kita berusaha secara aktif untuk melihat Alkitab dari sudut yang tidak biasa, dari sudut yang tidak familiar, dan seringkali bahkan untuk kepikir alternatif sudutnya itu kayak apa aja, itu kita nggak kepikir. Saudara bisa lihat ini kan ya. Nah saudara, ini sebabnya saya mengatakan kita itu perlu banget belajar ini saudara. Saya harap ini contoh ini bisa membuat kita melihat bahwa berpikir kritis itu sangat penting, karena waktu kita membawa asumsi-asumsi kita ke dalam cerita, saudara, ke dalam kita membaca Alkitab, kita itu hampir nggak pernah sadar. In fact, semakin kita nggak sadar, semakin kita merasa bagian ini jelas banget artinya apa, itu justru biasanya tandanya bahwa disitulah kita sedang membaca asumsi diri kita sendiri dan bukan sedang membaca Alkitab. Nanti kita ada ngomong satu hal gitu ya, tapi saya bisa ngomong sini, saudara. Dalam hal ini, sebenarnya membaca Perjanjian Baru itu lebih sulit, saudara. Membaca Perjanjian Baru secara kritis ya, itu lebih sulit dibandingkan membaca Perjanjian Lama. Karena kalau saudara membaca Perjanjian Lama, sedikit banyak saudara merasa Perjanjian Lama itu aneh. Iya kan ya? Jadi saudara sadar ada jarak antara saudara dengan Perjanjian Lama. Tapi kalau membaca Perjanjian Baru, itu Perjanjian Baru itu sangat gampang dikutip, saudara. Seperti seakan-akan ayat-ayatnya itu bisa berdiri sendiri. Aku bisa melakukan segala sesuatu dalam Dia yang menguatkan aku. Filipi 4 ayat 13 itu kan ya. Ada di t-shirt, ada stiker mobil di belakang, segala macam dan sebagainya gitu kan ya. Dan saudara ngerti kan ya? Karena Perjanjian Baru itu gampang banget dikutip, saudara. Dan
Perjanjian lama enggak, perjanjian lama itu ini apa sih? Nah, itu membantu karena kita jadinya sadar kita ada jarak dan kita perlu pakai sesuatu untuk mengerti lebih jelas. Saudara ngerti kan ya? Semakin kita semakin kita berasa barang ini familiar, semakin kita berasa kita mengerti barang ini, semakin kita berasa artinya jelas, justru itu mungkin saatnya di mana kita itu sedang nggak sadar dengan asumsi yang kita bawa. Ini sebabnya berpikir kritis dalam membaca Alkitab itu sangat penting, dan ini yang saya pengen bawain pada malam ini, saudara. Misalnya beberapa contoh lagi, ini contoh lebih pendek gitu ya, misalnya saudara. Nah ini mungkin saya akan membuat saudara agak sedikit lebih kurang nyaman, saya nggak tahu gitu ya. Tapi misalnya kayak gini, saudara bisa melihat sekali lagi, kecenderungan orang untuk tidak berpikir kritis itu bisa ada di semua tempat, saudara. Yang kita mungkin biasa hari ini langsung bisa kenali sebagai orang yang tidak berpikir kritis, itu misalnya orang liberal. Mereka mengatakan seperti ini gitu kan ya. Oh, kitab Kejadian, cerita Adam dan Hawa, itu pasti cuma mitos. Itu nggak benar-benar terjadi. Itu cuma dongeng. Karena ya lihat aja ada ular yang bisa ngomong gitu ya. Konyol banget gitu ya. Kita udah tahu sekarang lewat sains modern bahwa nggak ada itu namanya hal-hal berbau supernatural. Jadi jelas banget. Nah itu kata kuncinya gitu ya. Jelas banget ini pasti tahyul. Nah itu orang yang tidak berpikir kritis. Karena dia tidak sadar dia punya kacamata yang tidak universal. Kacamatanya itu kacamata dia gitu kan. Kacamata sains modern. Padahal dia ngomong sendiri gitu kan. Menurut sains modern, dia bahkan nggak sadar itu bahwa kacamata sains modern itu nggak berlaku buat segala hal misalnya. Tapi sebaliknya juga saudara, kita bisa tidak lagi gitu ya. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Mengatakan, oh kitab Kejadian, kisah Adam dan Hawa, itu pasti benar-benar terjadi sebagaimana ditulis. Satu hari itu benar-benar 24 jam. Ya, kenapa? Waktu ditanya saudara, jawabannya kira-kira gini. Karena pokoknya Allah itu tidak berbohong. Kalau kamu nggak percaya itu, berarti kamu menuduh Allah sebagai pembohong. Saudara bisa lihat ya. Dua-duanya itu sedang tidak berpikir kritis. Saudara, misalnya gini, sekali lagi ya. Kalau yang orang liberal tadi ya, kita bisa mengatakan dia nggak berpikir kritis. Kenapa, saudara? Karena dia nggak menanyakan seperti ini. Dia tidak mempertanyakan asumsinya. Kan ya? Dia nggak bilang seperti ini. Gini, asumsi saya adalah, kalau dalam sudut pandang modern, berarti ini semua nggak ada. Gitu ya. Dia nggak pernah bertanya seperti ini. Tetapi, waktu itu ditulis, sudut pandang orang zaman itu membaca ini sebenarnya apa? Sekali lagi, saudara, menempatkan diri di sudut yang tidak familiar. Dia nggak bertanya seperti itu. Sebenarnya waktu ini ditulis, kira-kira orang membacanya ini sebagai apa? Oke? Nah, sekarang bagian sini gitu ya, yang konservatif gitu ya, yang insist banget bahwa kejadian itu harus 100% literal, tok, titik gitu, seperti itu. Yaitu karena apa? Alasannya adalah, karena kalau enggak, berarti Allah itu berbohong. Berarti kamu menuduh Allah sebagai pembohong gitu ya. Jadi semuanya harus literal. Sekali lagi saudara, asumsinya dia itu dia tidak pertanyakan, dia tidak sadar. Dia harusnya bisa bertanya seperti ini kalau dia berpikir kritis. Apakah kalau Allah tidak pakai bahasa yang literal, itu berarti berbohong? Apakah kalau kata hari itu sebenarnya sebuah simbol, itu berarti Allah sedang berbohong pada kita? Saudara bisa nangkap ini nggak? Antara keyakinannya itu dengan asumsinya gitu saudara. Dan biasanya orang dalam dua sisi saudara sama-sama tidak mempertanyakan asumsi mereka masing-masing. Sama-sama tidak berusaha untuk keluar melihat apa yang dia pikir dia sudah tahu dengan sudut yang baru, sudut yang tidak familiar, saudara. Atau misalnya kita pakai contoh yang dari kemarin kita ngomongin berkali-kali, Yunus. Yunus itu historis, nggak historis. Kenapa? Karena misalnya saudara, again, coba lihat ya. Ini sekali lagi saudara, saya bukan lagi pengen ngomongin posisi teologinya kayak apa. Yang saya pengen soroti itu adalah kenapa mereka memikirkan seperti itu. Misalnya orang yang menganggap Yunus itu tidak historis. Kira-kira jawabannya biasanya alasannya kenapa, saudara? Kita ngomongin ini sih ya. Yaitu biasanya karena orang mengatakan, ya lihat aja, orang bisa dimakan ikan 3 hari 3 malam nggak mati. Itu nggak mungkin banget. Itu nggak ada dalam alam realita itu kayak gitu. Sains modern kayak gitu ya. Medis modern itu selalu membuktikan itu nggak bisa terjadi. Jadi ini pasti bukan historis. Misalnya alasannya kayak gitu, saudara.
Sekali lagi ini tidak berpikir kritis kan ya. Saudara bisa lihat nggak? Karena asumsinya itu tidak dipertanyakan. Asumsinya itu dasar asumsinya dia itu dia tidak pertanyakan. Dia tidak menyadari dia sedang membawa dasar asumsi sesuatu gitu. Lalu misalnya yang bagian sini, yang ngotot banget bahwa Yunus itu pasti historis. Ya jawabannya itu bisa lagi kayak gitu kan ya. Kenapa? Karena pokoknya Tuhan nggak bohong. Tuhan nggak bohong. Tuhan nggak bohong. Alkitab sungguh benar gitu kan ya. Tapi pertanyaan lagi, kalau Yunus itu ternyata cerita simbolis, apakah itu berarti Alkitab itu berbohong? Kan belum tentu juga kan ya, harusnya kan ya. Di dalam dua kasus ini sama-sama mereka itu tidak sedang menyadari perspektif mereka masing-masing. Mereka menganggap sudutnya mereka itu bukan sudut. Mereka tidak bisa melihat sudut mereka sebagai suatu sudut. Mereka hanya melihat pokoknya kayak gini. Jelas banget kayak begini gitu kan ya. Atau saya bikin saudara lebih pusing lagi. Saya gini saudara. Lalu saudara mengatakan, Enggak, saya setuju sama Pak Jetro kemarin gitu ya, yaitu bahwa kisah Yunus itu simbolis gitu ya. Oke, saudara. Lalu kalau itu simbolis, saudara setuju nggak kalau saya sekarang mengatakan itu simbolis dan itu historis? Kisah itu menyimbolkan sesuatu yang bukan Yunus gitu kan, yaitu Israel seperti yang itu dibicarakan gitu. Tapi pada saat yang sama, itu juga cerita yang historis. Ini saudara, saya kemarin dapat WA gitu ya dari orang mengatakan saya soal Yunus soalnya. Terus bukan kemarin gitu ya. Lalu dia mengatakan, Pak, jadi buat Bapak itu simbolis ya? Iya, saya bilang itu simbolis gitu. Oh gitu ya Pak. Aduh, gawat. Saya pikir itu real loh Pak. Saudara, asumsi yang dia sedang pakai nggak? Asumsi yang dia sedang bawa di sini yang dia nggak sadar adalah kalau ini simbolis berarti ini tidak historis. Kalau ini historis, berarti itu bukan simbolis. Jadi saya ajak dia ngomong, Pak, saya memang merasa itu simbolis. Tetapi yang simbolis nggak tentu jadinya nggak historis kan? Boleh aja dong sesuatu yang ditulis sebagai simbol, tapi juga adalah sesuatu yang nyata benar-benar terjadi. Bisa kan? Gitu ya, bisa juga ya. Oke ya, bisa juga ya. Oke, sekarang saudara mulai menyadari asumsinya gitu kan ya. Sekarang saya putar lagi saudara, saya pengen bikin saudara bingung. Lalu saudara melihat, oke, dapat penyelesaian. Jadi, segala sesuatu di Alkitab yang ada bau simbolisnya, nggak apa-apa. Itu tetap semuanya bisa historis juga kok. Gitu ya. Terus saudara, saya ajak saudara pergi ke kitab Rut. Saudara tahu kitab Rut itu mulai dengan cerita mengenai anak-anak dari Naomi yang bernama Mahlon dan Kilion gitu ya. Oke. Saudara-saudara tahu nggak arti Mahlon dan Kilion itu apa? Mahlon itu berarti sakit-sakitan. Kilion itu berarti tamat nasibnya. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya mau tanya saudara, kira-kira menurut saudara, itu nama real atau itu nama simbolis? Loh, Bapak tadi bilang yang simbolis bisa historis juga gitu kan ya? Iya, saya tahu saya bilang itu saudara. Tapi sekarang coba saudara, saya mau pengen bikin saudara bingung gitu maksudnya. Ya. Itu nama simbolis atau nama historis misalnya. Kalau saudara melihatnya itu kayak gitu. Saudara kira-kira orang tua mana Naomi gitu ya? Naomi namain anak sendiri waktu lahir, kamu sakit-sakitan gitu ya. Dan waktu lahir tamat riwayatmu gitu ya. Kayak sadis banget ya saudara ya. Apa itu ya saudara ngerti maksudnya kan ya? So dalam hal ini kita mungkin bisa mengatakan kayak ya kita nggak bisa tahu secara pasti itu sudah tahu gitu ya ngomong seperti itu. Tapi kalau misalnya ngomong nimbang-nimbang, kayaknya sini 90% simbolis yang bukan historis gitu kan ya. Dan apakah itu berarti Alkitab berbohong? Kan nggak juga gitu kan ya. Saudara, saya sengaja pengen bikin saudara bingung saudara. Inilah yang namanya berpikir kritis. Berpikir kritis itu selalu berakhir dengan tanda tanya, saudara, kalau kita mau bilang. Misalnya Gideon tadi ya. Tadi saudara mungkin merasa seperti dapat kepastian. Seperti merasa, oh jadi maknanya itu ternyata begini dan bukan begitu gitu kan ya. Tapi saudara jangan lupa, itu belum berpikir kritis, saudara. Berpikir kritis itu selalu berakhir dengan tanda tanya. Karena ceritanya belum selesai. Actually dalam kisah Gideon masih ada lagi kisah di pasal 8 kalau saudara baca. Mengenai Gideon dan orang Efraim, saudara. Dan kita belum tahu bagaimana pasal 8 ini mungkin jangan-jangan bisa mempengaruhi bagaimana kita membaca pasal 7 dan pasal 6. Saudara masih bisa ngikutin? Iya kan ya? Kita belum tahu kan ya? Masih tanda tanya, saudara. Jadi jangan cepat-cepat merasa pasti. Inilah yang namanya berpikir kritis. Berpikir kritis itu selalu berakhir dengan tanda tanya, saudara. Historis? Nggak historis. Kalau historis kayak gini, nggak harus kayak gitu kan, tanda tanya. Itu namanya berpikir kritis. Jawabannya apa? Nggak tahu.
Jadi kalau historis pasti kayak gini kan? Nggak tentu loh. Bisa juga kayak begini. Oh gitu ya? Oke. Jadi kalau ini simbolis, berarti nggak historis kan? Oh nggak tentu. Kan yang simbolis bisa juga historis kan ya? Oh iya bener juga. Jadi yang simbolis pasti historis juga? Oh nggak tentu. Kan Mahlon Kilion ternyata kayaknya sih nggak historis, itu simbolis banget gitu. Jadi mau lu apa? Ya ini namanya berpikir kritis. Saudara mulai menangkap maksudnya. Saudara-saudara, ini bisa kita bisa lanjutkan pembicaraan ini ke dalam satu topik lagi gitu ya maksudnya. Jadi sekali lagi, yang namanya berpikir kritis, saudara, terhadap Alkitab itu bukan mengenai memegang suatu posisi tertentu atau memegang sebuah tafsiran tertentu. Yang namanya berpikir kritis di sini adalah mempunyai sikap tertentu dalam menafsir dan dalam berteologi. Dan saya rasa ini satu sikap yang kita harus punya, saudara. Again ya, saudara ya. Hari ini, saya mengatakan kenapa buat kita orang kalangan konservatif sangat cenderung untuk tidak berpikir kritis. Karena kita itu seringkali menarik garis ortodoksi, gitu ya. Apa yang benar dan apa yang salah, itu pada apa? Pada tafsiran yang mana? Posisi teologi yang mana? Gitu ya. Saya gambar aja deh. Ya. Jadi ini posisi teologi tertentu, gitu ya, teologi tertentu gitu. Misalnya ini teologi A, ini posisi teologi B gitu kan ya. Atau ini ide tertentu, ide A, dan ini ide B gitu. Biasanya kalau orang konservatif, sekali lagi, itu menarik garis ortodoksi di mana? Saudara kalau mendengar dalam kubu konservatif biasanya mengatakan, enggak, lu yang benar dan lu yang salah. Biasanya apa saudara yang jadi penentu? Garisnya tarik di mana? Di antara dua hal ini kan ya. Jadi posisi yang mana itu yang benar. Tafsiran yang mana itu yang benar. Saudara dalam model berpikir kritis, yang problem utamanya itu bukan di antara posisi teologi A atau posisi teologi B. Bukan antara ide A atau ide B, saudara. Bukan. Tapi sikap apa yang ada di balik masing-masing tafsiran atau masing-masing ide. Itu yang namanya berpikir kritis. Saudara bisa lihat ini kan ya. So, ini yang namanya berpikir kritis, saudara, itu akan mengatakan tafsirannya bahkan bisa sama. Saudara bahkan bisa punya tafsiran yang sama, tetapi punya sikap yang begitu berbeda. Itu yang bahaya buat orang berpikir kritis. Yang paling bahaya buat orang berpikir kritis bukanlah ketika saudara merasa, oh yang benar kayak gini, atau yang salah kayak gini. Bukan, saudara. Tetapi sikap saudara dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah, itu yang lebih penting buat orang yang berpikir kritis. Yaitu kita itu waktu menentukan yang benar yang salah ini, kita melakukannya di dalam kesempitan kita, dengan tidak sadar asumsi kita, atau kita menentukannya dengan senantiasa berusaha untuk melihat apa yang familiar lewat sudut yang tidak familiar. Kira-kira bisa nangkap kan ya, saudara? By the way, saudara, hal ini sebenarnya sangat resonans dengan khotbah di bukit daripada Tuhan Yesus kan ya. Saudara ingat khotbah di bukit kan ya? Khotbah di bukit itu kalau saudara perhatikan polanya dari seluruh khotbahnya, itu seluruh khotbah di bukit itu bicara mengenai apa lawan apa, saudara. Ada contoh yang jelek, ada contoh yang baik gitu kan ya. Kamu kalau berdoa jangan kayak gini, kamu berdoanya kayak gini. Kalau kamu berpuasa jangan kayak gini, berpuasa kayak gini gitu kan. Saudara coba perhatikan tapi, ini bukanlah perbandingan antara orang yang berdoa versus dengan yang tidak berdoa. Ini bukan perbandingan antara orang yang berpuasa versus orang yang tidak berpuasa. Ini adalah selalu perbandingan antara dua orang yang sama-sama berdoa, dua orang yang sama-sama berpuasa, tetapi dengan sikap yang berbeda. Coba lihat kan ya, kamu bikin rumah, itu lawannya bukan antara yang bikin rumah dengan yang nggak bikin rumah. Itu lawannya antara yang bikin rumah di atas pasir dan bikin rumah di atas batu karang. Saudara ngerti maksudnya? Inilah basically yang selalu ada dalam kekristenan. Ini isu yang mungkin Tuhan Yesus lihat sebagai terutama. Bukan perbandingan antara orang yang rohani dengan yang tidak rohani. Bukan antara orang yang pegang teologi A atau pegang teologi B. Orang bisa pegang teologi yang benar gitu ya, tapi punya sikap hati yang salah. Dan itu nggak ada gunanya dalam khotbah di bukit.
So ini saudara ya, yang namanya berpikir kritis saya rasa gitu ya. Itu makanya menempatkan sebagai tujuan daripada kita itu menafsir, itu bukan mendapatkan satu kepastian, bukan. Yang terutama bagi sebagai cara penafsiran yang berpikir kritis, itu bukanlah kita itu berakhir pada teologi apa, kita berakhir pada ide apa, kita mendapat kepastian yang kayak apa, itu bukan yang terutama dalam berpikir kritis. Yang terutama dalam berpikir kritis adalah kita senantiasa menafsir. Itu yang adalah goal utama daripada penafsiran yang berpikir kritis. Yaitu saudara senantiasa selalu menafsir, nggak pernah berhenti. Saudara selalu ada tanda tanya. Dan bukankah ini yang kita sebut biasanya dengan semangat semper reformanda? Saudara ngerti maksudnya ya? Oke? Saya rasa saudara, inilah justru gambaran dari kebijaksanaan. Sekali lagi ya, kita udah pernah bahas ini kan ya, saya nggak mau ulang lagi saudara, tapi kita pernah bahas bahwa yang namanya kebenaran itu paling enggak gitu ya, ada 3 level kan ya, ada level yang paling rendah, mungkin saya tulis di atas tapi ini yang paling rendah gitu. Ada level kebenaran faktual, lalu level kedua itu kebenaran level makna, dan yang ketiga adalah kebenaran level kebijaksanaan. Dan kita udah ngomong kan waktu itu kan ya, bahwa di dalam Alkitab sepertinya jadi yang ditekankan itu bukan aspek faktualnya, karena Injil mulai dengan 4 Injil kan ya. Perjanjian Baru mulai dengan 4 Injil. Kitab Kejadian mulai dengan 2 catatan penciptaan yang berbeda. Perjanjian Baru mulai dengan 4 catatan Injil yang dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu kan ya. Jadi sepertinya sekali lagi yang jadi tekanan Alkitab itu bukan terutama soal masalah ketepatan atau akurasi fakta, tetapi bagaimana itu mempengaruhi hidup kita, bagaimana itu mempengaruhi kebijaksanaan kita. Dan yang namanya kebenaran sebagai bijaksana, saudara sekali lagi, itu kan bukan berarti terutama mengenai hasilnya kan, bukan terutama mengenai posisi apanya kan. Yang namanya orang yang bijaksana, saudara, kadang-kadang adalah orang yang selalu bertanya, itu namanya orang bijaksana. Saudara masih ingat cerita Patong itu nggak sih? Cerita ya, Patong yang cerita, tapi itu cerita dari cerita proverb Tionghoa gitu kan ya, yang ceritanya mengenai seorang muda yang lahir di sebuah desa, lalu dia itu punya talenta naik kuda yang begitu hebat. Lalu semua orang mengatakan, wah anak ini begitu beruntung, begitu nasibnya begitu baik ya, bisa naik kuda dengan begitu hebat. Lalu si imam atau monk biksu di desa tersebut mengatakan, ya kita lihat nanti, kita lihat dulu. Lalu habis itu, si anak muda yang naik kuda ini jatuh dari kuda. Dan kakinya patah. Dan karirnya sebagai penunggang kuda itu habis. Dan semua di desa itu mengatakan, aduh kamu sangat tidak beruntung gitu ya. Dan si biksu mengatakan, ya kita lihat dulu. Lalu habis itu ada perang terjadi gitu kan ya. Dan semua anak muda di desa tersebut disuruh perang. Kecuali si anak tersebut karena dia kakinya patah. Dan semua mengatakan, itu anakmu itu yang paling beruntung gitu ya. Dan si biksu mengatakan, ya kita lihat dulu. Saudara ngerti kan ya? Yang mana yang bijaksana, saudara? Yang senantiasa ini pasti gini, ini pasti gini, ini pasti gini, atau yang senantiasa berakhir dengan tanda tanya. Saudara ngerti maksud? Saudara, maka ini mengajak kita ya, maksudnya waktu kita memikirkan berpikir kritis seperti ini, saudara, itu mengajak kita untuk menyadari yang namanya kebenaran itu bukan terutama mengenai suatu ide tertentu, saudara, atau mengenai satu posisi teologis tertentu, saya rasa. Tapi saya rasa yang lebih penting daripada itu, of course itu penting juga, tapi yang lebih penting daripada itu adalah sebuah sikap di balik tindakan kita dalam kita beride atau berteologi. Yang namanya berpikir kritis di sini itu simply adalah sebuah tindakan bersimpati terhadap sudut pandang yang lain gitu ya, dan nggak selalu langsung berusaha menghakimi atau membaca lewat perspektif kita yang sempit. Karena poinnya saudara adalah kita nggak pernah bisa belajar kalau misalnya kita nggak pernah bisa belajar dari Alkitab kalau kita nggak pernah berubah posisinya, itu udah pasti. Saudara itu kalau mau belajar kan harus ini kan, gini saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia sih agak susah gitu ya. Bahasa Inggris lebih gampang kan ya. Learning requires ignorance. Iya kan ya saudara? Saudara nggak
nggak bisa belajar kalau saudara udah tahu segala sesuatu, atau saudara nggak bisa belajar kalau saudara itu rasa saudara sudah tahu segala sesuatu. Itu kan jelas banget gitu. Learning itu requires ignorance, saudara. Kita itu problemnya adalah waktu kita berteologi, waktu kita baca Alkitab, itu seringkali jadinya gimana ya, saudara? Arahnya itu kemana gitu? Arahnya itu adalah untuk senantiasa dapat kepastian tertentu, dapat posisi tertentu yang benar. Saya kepengen yang ini, yang pasti ini. Historis apa enggak? Historis, kasih tahu saya aja udah. Atau kita justru dalam penafsiran itu berusaha untuk senantiasa menafsir. Yang mana yang lebih bijaksana, saudara? Ini sebabnya, saudara. Seringkali ada keengganan. Ya, kita mesti mengakui ini, saudara. Keengganan untuk berpikir kritis. Karena model kayak gini, cepat atau lambat, itu akan menuju kepada terjadinya pembongkaran. Iya kan ya? Pembongkaran terhadap sesuatu yang kita sudah pegang. Terhadap struktur yang kita sudah pegang selama ini. Tapi yang perlu kita lihat, saudara, adalah pembongkaran seperti itu. Itu mungkin sesuatu yang baik. Itu bukan kiamat, saudara. Kalau saudara merasa ketika saudara harus melepaskan apa yang saudara pegang selama ini itu sebagai kiamat, saudara, gawat banget, saya makanya pegang erat-erat. Posisi teologi ini saya mesti pegang erat-erat, nggak mungkin saya akan bisa menganggap Yunus itu simbolis, karena kalau misalnya saya nggak bisa merasa Yunus itu bisa dipercaya, bagaimana mungkin saya percaya semua Alkitab yang lain? Saya kayak kalau saudara misalnya berpikir seperti itu gitu sekali lagi. Itu kiamat, saudara. Itu berarti apa? Itu berarti adalah saudara sekali lagi gagal untuk membedakan antara kacamata saudara dengan Alkitab. Yang kita mau serang di sini sekali lagi bukan Alkitabnya. Yang kita mau katakan di sini itu bukan mengenai apakah Alkitab itu bisa salah atau enggak. Bukan itu yang kita mau ngomong. Tapi yang kita mau ngomong adalah bahwa kita itu selalu ada kemungkinan untuk salah terhadap Alkitab. Saudara, ini ya, ini yang makanya sekali lagi kita perlu perangi, saudara. Orang konservatif itu seringkali mengsamadengankan iman dengan kepastian. Memang benar, saudara, dalam Ibrani itu kan ayatnya ada ngomong sedikit mengenai suatu pegangan kan ya. Iman itu sebagai sesuatu yang kita lihat, apa yang kita pegang. Tapi saudara jangan lupa lanjutannya kan ya. Iman itu sesuatu yang kita pegang ketika kita nggak ada pegangan. Iman itu sesuatu yang kita lihat ketika justru kita nggak bisa lihat apa-apa. Itu namanya iman. Iman itu bukan sesuatu yang memberikan kita kepastian sebenarnya. Iman itu justru adalah sesuatu yang menopang kita di dalam ketidakpastian. Itu namanya iman, saudara. Saudara, yaitu apa iman itu? Yaitu untuk percaya bahwa Tuhan tetap dekat kita, Tuhan tetap beserta kita, meskipun kita ada dalam ketidakpastian. Itu justru yang namanya iman, saudara. Iman itu bukan cuma ada komponen kepastian di dalamnya, tapi juga ada komponen ketidakpastian. Itu namanya iman, saudara. Dan kalau kita mau jujur, selama ini kita sebagai orang Kristen, jangan-jangan nggak mau model iman yang seperti ini. Buat kita iman itu sama dengan kepastian. Kalau saya beriman, itu berarti saya yakinnya. Nggak ada ruang sama sekali untuk ketidakyakinan, tapi ya, seperti itu justru. Saudara, itu sebabnya berpikir kritis. Lalu kalau saudara berpikir kritis terhadap Alkitab, saudara mengikuti pemikiran-pemikiran orang lain yang kritis dalam mereka mempelajari Alkitab, lalu mulai selama ini apa yang kita anggap benar itu mulai dibongkar, mulai runtuh satu demi satu gitu ya. Mungkin itu satu hal yang bagus, saudara, karena yang dibongkar itu bukan Tuhan. Yang dibongkar itu bukan Alkitab. Yang dibongkar adalah pemikiran kita mengenai Tuhan atau pemikiran kita mengenai Alkitab, dan itu sesuatu yang mungkin kita sangat harus perlukan. Kenapa? Karena John Calvin mengatakan kan ya, hati kita itu pabrik berhala, saudara. Kita itu senantiasa itu kepengen membuat Allah yang kita bisa pegang dalam gambar dan rupa kita, apa yang familiar. Dalam gambar rupa kita itu berarti yang familiar, saudara. Yang kita terbiasa, yang kita kenal, yang kita itu yakin bisa pegang, yang kita itu bisa peluk, yang kita... Ini satu hal yang kita perlu sadari, saudara, kecenderungan kita seperti ini. Kalau kita dapat Allah yang familiar, itu enak kan, nyaman gitu. Aman dan nyaman, saudara. Kita bisa mengenal dia, kita predictable dia, kita tahu kalau dia kesini, dia maksudnya ke sana dan sebagainya. Tapi enggak kan, Allah kita kan enggak sejinak itu. Kalau saudara baca Alkitab, cerita Alkitab, saudara lihat aja gitu kan ya, cerita-ceritanya seperti apa. Saudara, itu sebabnya berpikir kritis penting. Ini kalimat yang saya rasa penting gitu ya.
Karena kalau saudara menyadari natur manusia seperti ini, dan lalu saudara nggak punya mekanisme untuk menyibak tirai pikiranmu, saudara nggak punya mekanisme untuk menjungkir balikan diri saudara, maka saudara akan cepat atau lambat menjebak diri saudara dalam berhala yang palsu. Itu bahaya, saudara. Iya kan ya? Saudara bisa lihat sekali lagi ya, ketika kita kita mulai takut, mulai serem, mulai nggak nyaman dengan konklusi teologis tertentu, itu mungkin tempat di mana kita mesti agak berani dan bertanya kenapa kita takut, apa yang sebenarnya kita takutkan, kenapa kita takut seperti ini, asumsi apa yang saya bawa kepada ketakutan ini gitu. Dan mungkin saudara akan menemukan justru nggak seperti itu. Misalnya saudara, sekali lagi ya, kita ngomong seperti ini. Misalnya saudara mengatakan, gini Pak, sekali lagi ya, Bapak itu ngomong Yunus itu mungkin nggak historis gitu ya, Yunus itu mungkin simbolis, buat saya itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau saya nggak bisa percaya Yunus, bagaimana saya bisa percaya Yesus? Kalau saya nggak bisa percaya Yunus itu sebagai sejarah, bagaimana saya bisa bilang Yesus itu juga sejarah? Ini kan penting banget Pak. Oke lah, kalau Yunus bukan sejarah, itu nggak terlalu ada masalah gitu ya. Niniwe beneran bertobat atau nggak bertobat, itu nggak terlalu ada hubungan sama diri saya. Tapi kalau Yesus nggak benar-benar lahir, mati dan bangkit, itu problem besar pada dalam kekristenan. Ya saya setuju saudara. Tapi sekali lagi, bagaimana kita kemarin membiasakan hal ini? Yaitu sekali lagi dengan berpikir kritis. Waktu kita berpikir kritis, kita bertanya, ini sebenarnya tulisan jenis apa ya? Ini sebenarnya tulisan jenis apa? Waktu kita melihat Yunus, kita melihat sepertinya ini tulisan jenis perumpamaan deh. Dan waktu saudara pergi ke kitab Injil, saudara mengatakan, waktu saudara berpikir kritis, sepertinya ini tulisan jenis sejarah. Caranya gimana? Sekali lagi saudara, dengan membandingkan, orang berpikir kritis, critical scholarship, itu biasanya membandingkan. Kalau cerita Yunus, yang mirip-mirip cerita Yunus dalam dokumen bangsa-bangsa yang lain, itu biasanya mereka terimanya sebagai apa? Ini dokumen mengenai apa? Sejarah atau bukan? Dan mereka menemukan kayaknya bukan misalnya. Tapi kalau model Injil, model jenis Injil, waktu saudara bandingkan dengan Injil-Injil dalam kerajaan Romawi, sekali lagi saudara tahu kan ya, ini satu hal yang makanya bagus saudara. Injil itu bukan istilah orisinal daripada Markus atau Yohanes atau whatever. Injil itu adalah sebenarnya sesuatu istilah dari orang Yunani Romawi, saudara. Injil itu berarti kabar di mana ada sesuatu yang terjadi di dunia nyata yang dampaknya berpengaruh pada semua orang. Maka lalu dokumen-dokumen yang mirip dengan Injil, yaitu misalnya dokumen berjudulkan The Gospel of Caesar Augustus. Ada dokumen Injil daripada Kaisar Augustus. Isinya itu mengenai kelahiran Kaisar Augustus. Isinya mengenai pelantikan dan penobatan dia menjadi kaisar. Ini sesuatu yang bagi orang Romawi pada waktu itu adalah sejarah. Ini benar-benar terjadi, dan ini dampaknya kepada semua orang. Waktu saudara berpikir kritis, waktu saudara bukan cuma mau membaca itu lewat apa yang familiar, saudara berusaha untuk keluar lewat sudut lain, lewat sudut orang pada waktu itu misalnya. Lewat sudut bagaimana mereka menerima dokumen seperti ini misalnya. Lewat sudut dokumen-dokumen yang lain, yang sejaman, yang mirip, yang satu tipe, yang satu genre, yang satu jenis. Akhirnya saudara menyadari kan ya, ternyata, ternyata kitab Injil itu memang ditulis dengan gaya untuk menyatakan ini sejarah. Justru lewat berpikir kritis, saudara malah mendapatkan suatu penguatan iman dan bukan pengurangan iman. Saya rasa gitu ya. Kalau kita mau lihatnya seperti ini. Yang pasti, saudara, kenapa kita sering berpikir kritis adalah karena berpikir kritis itu membuat hidup kita jadi susah, itu aja gitu. Buat orang Kristen yang awam gitu ya, kita itu kepengennya itu dapat yang gampang aja, iman yang gampangan. Iman di mana kita itu pokoknya ya saya bisa percaya Alkitab nggak bakal pernah berbohong, Alkitab nggak bakal pernah mengada-ngada, dan itu berarti semua yang tulis itu benar terjadi gitu maksudnya. Tapi kalau saudara belajar kritis seperti ini, berarti saudara harus lihat, oh ya ternyata Romawi kayak gini, Injil kayak gini, dan saudara nggak mau itu kadang-kadang, biasanya kecenderungannya gitu ya. Dan itu bukan sikap orang Kristen yang baik sih menurut saya gitu. Saya rasa saudara bisa tahu itu gitu. Oke? Jadi sekali lagi saudara, yang namanya berpikir kritis itu bukan tafsiran tertentu, tapi suatu sikap tertentu dalam menafsir. Yang jadi utama di sini itu bukan mengenai satu ide tertentu atau suatu posisi teologis tertentu, tapi sebuah sikap dalam beride dan sebuah sikap dalam berteologi. Sikap apa? Sikap yang tidak pernah menaruh
diri kita sebagai yang paling atas. Sikap yang selalu meragukan atau mempertanyakan gitu ya. Asumsi yang kita bawa ke dalam satu teks. Interesting saudara, kita perlu belajar banyak dari orang Yahudi misalnya dalam hal ini. Karena saudara tahu kalau iman Yahudi itu mereka bukan mengakarnya itu dalam satu ide intelektual tertentu, saudara. Yang namanya iman Yahudi, itu orang jadi orang Yahudi, itu bukan karena mereka itu setuju dengan doktrin yang A atau doktrin yang B. Yang namanya menjadi orang Yahudi, itu terutama itu lebih badani gitu ya. Yaitu mereka ikut masuk dalam satu kebiasaan praktika tertentu. Yaitu mereka membaca, merenungkan Alkitab siang dan malam. Nggak pernah dikatakan harus baca Alkitab dan berkonklusi A atau B. Saudara ngerti maksudnya? Mereka itu berdebat. Saudara. Ini menarik ya. Kalau saudara baca tulisan-tulisan orang Yahudi, itu biasanya, itu waktu mereka bahas satu topik, itu selalu ada dialog, paling enggak gitu ya. Antara dua posisi. Rabi yang ini mengatakan kayak gini, Rabi yang itu mengatakan kayak gitu, dan sebagainya. Dan mereka nggak pernah merasa kecekcokan daripada posisi-posisi yang berbeda itu sebagai sesuatu yang negatif. Mereka merasa mereka justru bertumbuh lewat perdebatan-perdebatan argumentasi seperti itu. Goal mereka itu bukan terutama masalah konklusi yang mana, tapi bagaimana mereka terus melanjutkan pembicaraan, dan melanjutkan penafsiran, dan melanjutkan argumentasinya gitu maksudnya. Of course ada aspek intelektualnya, itu jelas. Tapi itu bukannya terutama buat mereka. Sedangkan kalau saudara sekarang bandingin dengan tradisi kita ya, orang Injili gitu. Gimana saudara biasanya? Coba saudara lihat tradisi orang Injili atau tradisi orang Reform gitu. Yang menyatukan kita itu apa? Yang membuat kita mengatakan, oh kita orang Reform gitu. Biasanya apa saudara? Unsur apa yang terutama yang muncul biasanya? Unsur, kalau kita mau jujur, intelektual kan? Dalam arti gini saudara. Dalam arti kita itu orang Reform karena kita percaya hal-hal yang sama. Dan percaya di sini itu pasti berarti adalah kita setuju doktrin yang sama. Kita setuju pengakuan iman yang sama. Nggak heran saudara ya, to certain extent kita makanya benar-benar perlu hati-hati jadi orang Reform. Karena kita itu sangat cenderung untuk, nggak heran orang-orang dari background seperti ini, itu sulit untuk berpikir kritis. Sulit untuk mempertanyakan dasar dia berpijak. Karena kita diajarinnya seperti ini, saudara. Saya itu orang Reform, atau saya itu orang Kristen, karena saya setuju dengan posisi doktrin tertentu. Saudara, dan dengan demikian, bagi kita gitu ya, seringkali, kalau kita ragu atau meragukan kepercayaan kita atau doktrin kita, berarti kita kurang iman. Saudara lihat ini, faith dan certainty. Lucu ya saudara ya, bahwa sekali lagi dalam Alkitab malah dipenuhi dengan orang-orang yang berargumentasi habis-habisan dengan Tuhan gitu. Ayub, Kitab Ratapan gitu kan ya. Jelas banget saudara. Saya kira mungkin kita mengakhiri bagian ini dengan satu contoh lagi aja ya, biar kita lebih mengerti ini saudara. Mengenai istilah percaya ya. Ya sekali lagi itu kan ya. Kita itu mengatakan kita itu jadi orang Kristen karena kita percaya. Dan kita mungkin bahkan bisa nunjukin ayatnya. Coba saudara buka Roma 10 ayat 9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, saudara lihat. Ini adalah bagian yang seringkali dipakai, makanya mungkin sebenarnya lahirnya mungkin dari ayat ini gitu kan ya. Yaitu bahwa kita itu identitasnya sebagai orang percaya, itu adalah ketika kita percaya, ketika kita mengaku dan kita percaya. Kita maksud, tapi saudara ngerti kan ya? Coba saudara sekarang melihat ayat ini dengan berpikir kritis. Makanya ini saya mau taruh terakhir, saudara. Ini studi kasus gitu kan. Apa pertanyaan saudara bisa langsung tanya waktu saudara berpikir kritis terhadap ayat ini? Saudara bisa langsung bertanya seperti ini. Yang dimaksud Paulus dengan istilah percaya itu apa? Ini namanya berpikir kritis, saudara. Selama ini buat kita yang namanya percaya itu berarti apa? Sekali lagi. Buat kita, yang kita familiar. Yaitu, ya tadi kan ya, sedikit banyak setuju secara doktrin. Setuju doktrin tertentu. Setuju posisi konsep tertentu gitu kan ya. Itu yang namanya percaya. Gini lah saudara, gampang gini ya, kalau saudara masih nggak percaya gitu. Bagaimana saudara menggunakan kalimat itu? Ya kayak gini kan ya, misalnya sekali lagi, ketika kita ngomong kapan kita percaya, ya itu kan ya. Kamu percaya nggak sama Yesus? Maksudnya apa? Ya itu kan ya, saya percaya bahwa dia mati dan bangkit bagi saya. Saya percaya bahwa dia adalah
Allah dan juga manusia. Saya percaya, saudara percaya apa? Percaya, maksudnya saudara setuju dengan doktrin tertentu, saudara setuju dengan posisi pemikiran tertentu, gitu kan ya? Itu yang namanya percaya. Tapi sekarang saudara berpikir kritis. Apakah ini pengertian kata percaya yang Paulus maksudkan? Atau ini adalah satu kacamata kita hari ini mengerti kata percaya? Apakah ini sesuatu yang justru cuma hasil daripada mungkin misalnya abad pencerahan, pemikiran yang rasionalis, makanya terlalu terfokus kepada ide dan teori dan doktrin gitu maksudnya? Mungkinkah Paulus waktu itu belum mikir kayak begitu, saudara, misalnya? Ini namanya berpikir kritis. Dan sekali lagi, saudara, waktu saudara melihat sekeliling daripada perjanjian baru, saudara, kita nggak bisa buka memang hari ini semuanya gitu ya. Saudara mulai menemukan sepertinya kata percaya dalam zaman Yesus dan dalam zaman para rasul itu sepertinya punya arti yang jauh lebih limpah daripada sekadar setuju secara otak kan ya. Karena misalnya saudara pernah dengar pasti penjelasan ini kan ya. Pak Tong misalnya kan pernah ditanya kan ya. Pak Tong, ini kan ayat ngomong kayak gini. Bukankah itu berarti pokoknya orang diselamatkan nggak usah berbuat gimana, nggak usah hidup baik, nggak usah segala macam. Pokoknya dia tinggal mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Habis itu dia pasti selamat. Ya kan ayatnya ngomong kayak gitu Pak Tong. Terus saudara ingat nggak Pak Tong jawabnya gimana? Pak Tong menjawab kayak gini kan ya. Pada zaman itu, nah ini namanya berpikir kritis saudara. Karena sekali lagi kita bukan mau melihat ini dari sudut kita doang, tapi kita melihat ini dari sudut antiquity, sudut orang pada waktu itu misalnya. Ini sudah keluar dari apa yang familiar buat kita. Pada zaman itu, Pak Tong mengatakan, orang yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa dia itu, bahwa Kristus adalah kurios, itu akan dilempar ke singa di Koloseum. Itu namanya percaya, saudara. Waktu Paulus mengatakan kata percaya, dalam istilah percaya itu terkandung gitu ya, tindakan badani yang sangat-sangat besar. Pada waktu itu jelas orang cuma boleh ngomong Kaiser, kurios. Tapi lalu orang-orang Kristen disuruh ngomong Kristus, kurios. Dan mengatakan seperti itu dampak badaninya itu besar sekali. Maka percaya dalam zaman Roma, dalam zaman Petrus, zaman Paulus, itu bukan sekadar setuju secara doktrinal. Itu berarti memberikan seluruh hidup kita demi hal tersebut. Ada satu kelimpahan, ada satu keutuhan yang lebih besar. Saudara ngerti kan maksudnya? Kan? Dan dengan demikian kita langsung bisa melihat pengertian yang lebih besar daripada itu kan. Kita langsung bisa oh iya ternyata kayak gitu. Dan saudara lihat ini kan ya. Ini namanya berpikir kritis. Tapi sekali lagi saudara jangan berhenti di sini. Saudara masih perlu bertanya hal-hal yang lain kan ya. Saudara bisa bertanya misalnya mengaku itu maksudnya apa? Mengaku yang seperti apa? Just ngomong doang atau apa dan sebagainya. Lalu misalnya kalimat itu misalnya apa lagi dalamnya? Diselamatkan. Apa itu diselamatkan bagi orang pada zaman itu? Saudara bisa melihat maksudnya. Tetap ada banyak tanda tanya, saudara. Dan itu namanya berpikir kritis. Waktu kita hidup sebagai orang Kristen, saudara, kita perlu kayak begini. Kita perlu senantiasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya boleh kasih satu contoh lagi nggak? Terakhir. Oke, satu contoh lagi, saudara. Misalnya ya, dan ini mungkin sesuatu yang akan membuat saudara nggak nyaman, saya nggak tahu. Saudara misalnya melihat di dalam 1 Korintus dan dalam surat Timotius misalnya, ada banyak sekali Paulus itu mengatakan mengenai peran wanita dalam gereja. Dan saudara tahu kan isinya kayak apa kan? Kita nggak perlu baca lagi, saudara. Yaitu wanita itu nggak boleh ngomong dari kebaktian, wanita nggak boleh ngajar, wanita nggak boleh ini, wanita nggak boleh itu, wanita harus begini dan harus begitu, gitu ya. Dan kalau kita cuma baca tanpa berpikir kritis, saudara, biasanya kita mengatakan langsung apa maknanya. Sekali lagi, saudara, dari kacamata orang konservatif gitu. Kita akan mengatakan ini prinsip yang universal, ini prinsip yang berlaku sepanjang zaman. Jadi harus kayak begini gitu ya. Jadi makanya nggak boleh ada wanita yang berkhotbah misalnya gitu kan satunya gitu misalnya dan sebagainya gitu misalnya. Menarik saudara ya. Saya akan kasih tahu saudara satu alternatif cara membaca dan saya bukan mengatakan ini yang pasti benar gitu ya. Tapi saya cuma pengen kasih lihat saudara bahwa ada cara lain untuk membaca ini. Yaitu sekali lagi gini. Kita berusaha untuk keluar daripada kacamata kita pada hari ini dan kita coba lihat lewat sudut yang nggak familiar dalam hal ini sekali lagi sudut di mana orang-orang zaman dulu itu melihatnya gitu. Nah,
Kalau saudara tahu, ini lumayan konsensus sebenarnya, bukan satu atau dua gitu ya, tapi para sarjana Alkitab, misalnya mengatakan seperti ini, waktu mereka menyelidiki sejarah zaman di mana Paulus mengatakan seperti itu, sejarah kerajaan Romawi misalnya. Yang terjadi, saudara, adalah kita tahu, orang-orang Kristen itu boleh dibilang punya reputasi yang jelek. Mereka itu punya reputasi mendobrak semua aturan masyarakat. Jadi bagi orang Yunani misalnya, orang Kristen tuh aneh banget, karena mereka nggak mau ikut kebiasaan-kebiasaan yang pada umumnya semua orang lakukan. Mereka nggak mau nonton gladiator, misalnya kayak gitu. Mereka nggak membuang anak perempuan mereka, dan sebagainya. Saudara bisa mengerti kan ya? Atau mereka bahkan membebaskan budak mereka sendiri misalnya. Aneh banget ini berbahaya. Ini sekte macam apa gitu kan ya? Lalu bagi orang Yahudi sekali lagi, mereka juga weirdo gitu kan ya. Karena orang-orang Kristen ini melanggar semua hukum Taurat. Nggak mau ikut tradisi gitu kan ya. Nah ini orang Kristen itu punya reputasi seperti ini pada zaman itu. Dan kita bisa lihat ini terrefleksi juga saudara dalam penulisan berbagai macam kitab dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Misalnya, saudara tahu dalam satu bagian itu Paulus pernah ditampar sama seorang perwira kan ya, karena dia itu menghardik imam besar. Lalu habis ditampar, lalu orang bilang ke dia, kamu nggak tahu itu imam besar, gitu kan ya. Lalu Paulus mengatakan, oh maaf saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu. Dan saya minta maaf. Gitu. Saudara tahu nggak kenapa itu ditulis? Orang banyak bingung kan ya. Kenapa mesti tulis bagian itu gitu? Ini kisah para rasul, saudara. Lalu salah satu pembaca gitu ya. Sekali lagi ini nggak tentu yang pasti benar. Tapi ini menarik karena sekali lagi sudutnya itu dari zaman itu. Karena reputasi orang Kristen itu reputasi yang selalu melanggar aturan. Jadi waktu Paulus itu disidang sama imam besar gitu ya. Itu reputasi dia itu adalah ini orang Yahudi yang kagak mau ikut aturan Yahudi. Lihat tuh, sampai dia menghardik imam besar. Terbukti kan, hamba ditampar dia. Tapi habis itu apa terjadi? Paulus mengatakan, maaf saya nggak tahu. Memang di Alkitab dikatakan, kamu harus hormat terhadap orang-orang di atasmu. Dia mengatakan itu, saudara. Maksudnya apa Lukas itu? Untuk membuat satu poin, mungkin gitu ya. Bahwa Enggak. Kami orang Kristen bukan nggak mau ikut aturan sama sekali. Sudah ngerti maksudnya? Nah, lalu sekarang kita kembali ke soal urusan wanita gitu ya. Dengan reputasi orang Kristen pada zaman itu seperti itu, sekarang Paulus pernah mengatakan gitu kan, dalam Kristus Yesus tidak ada lagi budak merdeka, tidak ada lagi Yunani Yahudi, tidak ada lagi pria wanita bahkan. Ya kan ya? Radikal, saudara. Dalam hidup Kristen itu ada satu keseimbangan, kesamarataan yang radikal. Dan lalu Paulus di tempat yang lain mengatakan seperti ini. Tapi, budak-budak, taatilah tuanmu. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara kira-kira ngerti nggak maksudnya apa? Sekarang. Mungkinkah Paulus itu sedang mau mengatakan lewat prinsip-prinsip ini, bukan suatu prinsip universal yang berlaku sepanjang zaman. Dia sedang mau mengajak orang-orang Kristen sebangsanya atau waktu zaman itu, sejamannya, untuk hidup jangan sampai jangan sampai membuat diri mereka jadi batu sandungan bagi pengabaran Injil. Meskipun kamu bebas, hiduplah dengan saling tunduk. Hiduplah dengan menuruti norma masyarakat yang pada waktu itu, yang kita masih bisa anggap oke, itu sebenarnya. Supaya apa? Supaya orang nggak ngelihat kamu sebagai pelanggar aturan. Supaya orang masih bisa melihat kamu, orang Kristen, sebagai orang-orang yang juga masih bisa ikut aturan yang biasa, yang normal. Jadi wanita-wanita, meskipun memang benar dalam Kristus tidak lagi pria dan wanita, wanita-wanita, tunduklah kepada suamimu. Hai anak-anak, tunduklah kepada, dan budak-budak dan merdeka. Meskipun dalam dunia ini, dalam Kristus tidak ada lagi budak dan merdeka, para budak taatilah Tuanmu. Ini justru kebebasan Kristen untuk hidup bagi orang lain, gitu kan ya. Hidup bagi pengabaran Injil supaya diri juga jadi batu sandungan bagi orang lain. Oke, lumayan masuk akal? Bisa nangkap kan ya? Sekarang saudara coba aplikasikan hal ini ke dalam zaman kita sekarang. Gimana saudara aplikasikannya? Apakah itu berarti hari ini supaya kabar Injil tersebar, kita mesti suruh wanita-wanita kita nggak boleh kerja, nggak boleh ngomong di kebaktian, nggak boleh segala macam? Konteks zaman udah lain kan, saudara ngerti maksudnya?
Saudara lihat bukan cuma apa yang tertulis, tapi apa spirit di balik semua itu. Paulus itu mengatakan itu kemungkinan gitu ya, masih kemungkinan sekali lagi gitu ya. Saya nggak mengatakannya pasti mutlak benar. Kita mesti kasih lihat dasar arti segala macam yang lain juga waktu kita bahas ini. Tapi itu lain kali aja gitu ya. Mungkin Paulus itu sedang mau mengatakan seperti ini, waktu itu konteksnya, itu memang konteksnya adalah wanita itu nggak boleh bicara dalam ruang publik. Itu yang normal pada waktu itu. Jadi kalau kamu orang Kristen mengizinkan wanitamu untuk berbicara dalam ruang publik, dalam ibadahmu, itu orang bisa tersinggung. Konteksnya pada waktu itu seperti itu. Jadi hal yang ini, yang nggak terlalu prinsipil gitu kalau mau dibilang gitu ya, kamu boleh ikutin gitu. Supaya kamu nggak jadi batu sandungan, supaya Injil boleh tersebar dengan lebih baik. Sekarang konteks kita gimana, saudara? Konteks kita hari ini. Wanita pada hari ini. Wanita pada hari ini itu kerjanya nggak lagi cuma nyuci piring dan ganti spray. Iya kan ya? Wanita pada zaman hari ini itu sudah kerja, gitu kan ya? Sudah mengerjakan banyak hal, jadi ilmuwan, jadi CEO, bahkan jadi pemimpin negara-negara. Dalam konteks kita pada hari ini mungkin langkah yang kita lakukan demi tidak menghambat pengabaran Injil justru malah mungkin berbalik dengan apa yang Paulus tulis. Saudara bisa ngerti ini maksudnya? Tapi dalam kita melakukan sesuatu yang terbalik dengan apa yang Paulus tulis, malah justru kita malah menuruti apa yang Paulus suruh sebenarnya. Karena tujuan Paulus itu bukan untuk membuat satu prinsip penundukan antara pria dan wanita, saudara. Tujuan itu adalah untuk Injil boleh dikabarkan. Saudara bisa lihat ini nggak? Ini saudara, yang tidak, ya ini adalah posisi berpikir kritis menurut saya, adalah posisi di mana kita itu nggak sadar dengan asumsi yang kita bawa ke dalam teks ini. Kita melihatnya coba dari sudut yang nggak familiar, dan malah justru kita mungkin dapat sesuatu yang lebih bisa membuat kita mengaplikasikannya bagi hidup kita pada hari ini. Saudara, ujung-ujungnya, saudara, ini kalimat terakhir gitu ya. Ujung-ujungnya, apa sih itu berpikir kritis, saudara? Berpikir kritis itu adalah bentuk ekspresi kerendahan hati dalam ranah intelektual. Itu namanya berpikir kritis, saudara. Berpikir kritis adalah bentuk ekspresi kerendahan hati, humility, dalam ranah intelektual. Dan saya rasa itu sesuatu yang fundamental sekali bagi semua orang Kristen. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk malam ini. Kami mungkin membicarakan satu tema yang cukup pelik, yang cukup abstrak juga. Tapi kami percaya Tuhan yang akan senantiasa mendidik kami dan memimpin kami. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin waktu selanjutnya, kiranya Tuhan yang boleh berkati tanya jawab kami, kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap dari kami untuk boleh mulai belajar rendah hati di hadapan Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.